Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan belajar seni budaya pertemuan kedua. Silahkan buka bukunya seni budaya. Nah, ini bukunya ya nak ya. Kita akan belajar tentang menyusun naskah fragmen. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang unsur naskah fragmen. Sebelum itu, saya akan menjelaskan naskah drama disebut juga sebagai lakon, dan ada beberapa unsur-unsur yang perlu kita mengetahuinya dalam penyusunan naskah ini. Yang pertama, tema. Tema adalah ide cerita atau pokok pikiran yang menjadi dasar dibuatnya sebuah lakon. Tema ini bisa berupa kasih sayang, keluarga, kekuasaan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. 2. Amanat atau pesan. Amanat adalah hal penting yang ingin disampaikan oleh si pembuat karya kepada para penikmat melalui karyanya. Amanat itu biasanya berupa pesan moral penulis kepada pembaca atau penontonnya. Bisa Anda lihat di halaman 142. Nah, yang ketiga ada namanya plot. Bisa Anda lihat di papan tulis. Plot itu adalah jalan cerita. Kalau nggak ada plot, nggak tahu kita jalan cerita drama, novel, ataupun dalam cerita film. Di situ ada terbagi atas 5 plot. Ada namanya eksposisi, itu yang membawa penonton pada keadaan yang nyata. Ketika kita membaca sebuah novel ataupun menonton televisi, seakan-akan kita ikut dalam adegan-adegannya. Yang B ada namanya konflik. Konflik itu adalah kejadian yang melibatkan semua tokoh-tokoh di dalam cerita itu. Dan namanya komplikasi. Komplikasi itu adalah masalah-masalah yang sering-sering dan turut-turut terjadi. Semakin banyak masalah, semakin rumit permasalahannya. Selanjutnya ada namanya klimaks, itu adalah puncak permasalahannya, dan itu biasanya ketika kita membaca ataupun menonton televisi itu menjadi ketegangan ketika kita melihatnya. Yang terakhir ada namanya penyelesaian. Penyelesaian itu adalah akhir dari penyelesaian konflik. Oke nak, selanjutnya yang keempat. Ada namanya penokohan. Bisa nak sudah lihat di halaman 143. Penokohan itu adalah hal yang paling penting dalam sebuah cerita, maupun itu cerita di novel, film, ataupun adegan-adegan drama. Penokohan di sini biasanya dibagi atas 2 nak. Ada namanya antagonis dan ada namanya protagonis. Terkadang ada juga dibagi 3. Satu lagi namanya tirtagonis, di mana antagonis itu adalah tokoh yang jahat. Contoh film Bawang Putih Bawang Merah nih. Bawang merahnya tuh antagonis. Protagonis itu ada tokoh yang paling baik. Di cerita contoh tadi biasanya itu bawang putih. Itulah contoh-contoh untuk penokohan. Penokohan ini sangat penting juga di dalam drama, cerita, novel. Kalau tidak ada penokohan antagonis, protagonisnya, kita tidak tahu yang mana yang jahat, yang mana baik. Yang satu lagi yang saya sebut tadi, tirtagonis, itu adalah pelerai. Ketika ada permasalahan antara antagonis dan protagonis, tirtagonislah sebagai pelerainya. Oke, lanjut yang kelima. Nah, ya lanjut kita yang kelima ya. Yang kelima itu dialog. Dialog itu yang seperti biasanya itu ada percakapan 2 orang atau lebih. Biasanya di dalam sebuah film, drama, novel, ataupun cerpen itu pasti ada dialognya, supaya tahu percakapan apa yang terjadi di dalam cerita ini. Kalau tidak ada dialog berarti tidak ada ceritanya. Bisa anak saudara lihat di halaman 143 dan 144. Dialog itu sangat penting agar kita tahu apa jalan ceritanya, apa peristiwa-peristiwa terjadinya. Oke. Selanjutnya, unsur selanjutnya adalah yang keenam. Namanya setting atau latar. Setting atau latar ini biasa disebut tempat dan waktu. Sebenarnya ada beda nak. Latar itu adalah kebudayaan. Kebudayaan itu biasanya latar-latar, misalnya latar kebudayaan atau latar keragaman atau latar kebahasaan. Terus yang setting itu adalah alur ceritanya, di lokasinya di mana diambil, waktunya, kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di situ. Bisa Anda sudah lihat di halaman 144. Unsur yang selanjutnya ada yang terakhir nih nak,
ada namanya bahasa. Bahasa yang dipakai untuk membuat sebuah drama, membuat sebuah film, sebuah novel ataupun cerpen sekaligus, itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, para penontonnya ataupun para pembacanya. Nanti anak Ustazah bisa lihat di contoh sebuah drama naskahnya di halaman 144 dan 145 sampai 148. Di sini sumber penyusunan naskah. Bisa Anda sudah lihat di halaman 148. Sumber-sumber yang digunakan menyusun naskah ini banyak nak. Entah kita mengambil cerita hewan, tumbuhan, ataupun zaman dulu ataupun zaman sekarang. Biasanya diliputi beberapa unsur-unsur. Ada namanya mite. Mite itu cerita yang berhubungan dengan kepercayaan. Mungkin anak Ustazah pernah menonton sebuah film yang berhubungan dengan akhirnya anak Ustazah percaya, itu namanya cerita mite. Ada namanya cerita Panji. Cerita Panji itu tentang kesustraan Jawa. Biasanya itu cerita-cerita yang di Jawa-Jawa. Ada namanya sage. Sage ini cerita berisi tentang sejarah atau khayalan atau sejarah yang sejarah batu menangis. Ada juga cerita-cerita khayalan yang tiba-tiba kita bisa terbang, ada sayap. Itu khayalan. Atau juga ada cerita legenda. Legenda itu keanehan atau kejadian alam. Itu contohnya cerita Malin Kundang, cerita-cerita yang aneh lah nak, yang tapi kita cerita ini banyak mengandung pesan yang tersirat agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang terakhir ada nama cerita lelucon. Cerita lelucon di sini ada cerita penuh kelucuan, sehingga kita sering tertawa mendengar ceritanya ataupun membaca ceritanya. Itu tadi unsur-unsur naskah drama, unsur-unsur naskah fragmen dan juga sumber penyusunan naskah. Saya harapkan Anda sudah mencatat di buku catatannya, di buku catatan seni budaya ya nak. Semoga apa-apa yang sudah jelaskan tadi Anda sudah mudah memahami. Bagi Anda saja yang tidak paham, silakan tanyakan ke Ustazah secara langsung. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.